Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan Renungan Harian Happy Shore Family. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Penguasaan Diri. Ayatnya kita ambil di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seseorang yang kuat secara fisik, mungkin badannya besar ya, mungkin kita bisa berpikir besar, berotot, tapi belum tentu juga dia kuat juga secara roh dan mampu menguasai dirinya sendiri. Kita bisa belajar juga dari tokoh Alkitab yaitu Simson, di mana Alkitab mencatat bahwa ia sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan ribuan orang Filistin dan menguasai sebuah kota. Tapi Simson ini tidak berdaya di hadapan Delila. Ia tak mampu mengalahkan nafsu kedagingannya, sehingga dengan mudah ia diperdaya oleh seorang wanita, sehingga ia menciptakan rahasia kekuatannya. Maka akibat tidak dapat menguasai diri, Simson harus mengalami nasib yang tragis. Jadi penguasaan diri seseorang itu lebih utama daripada kekuatan fisik, karena ini berhubungan dengan karakter. Nah, arti penguasaan diri apa sih? Arti penguasaan diri yang saya cari itu adalah dapat mengendalikan diri, mampu mengontrol diri. Sesuatu kekuatan dalam diri seseorang untuk menjauhkan diri dari dosa dan tidak menuruti keinginan daging. Begitu pentingkah penguasaan diri bagi orang percaya? Menurut saya sangat penting. Karena apa? Karena kita cenderung bereaksi spontan. Maksudnya itu yaitu kita bertindak dulu baru berpikir. Kita lebih senang bersikap semaunya, yang mungkin dapat menimbulkan masalah daripada bertindak melalui penguasaan diri. Dan kita perlu penguasaan diri sebagai suatu latihan iman dan dasar bagi dalam membentuk karakter kita. Nah, dalam hal apa aja sih kita harus dapat menguasai diri? Kalau saya menurut saya yang pertama pikiran. Jika kita tidak dapat menguasai pikiran kita, dapat berakibat pada tindakan-tindakan yang tidak dapat kita kuasai. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita pun akan dipenuhi hal-hal yang negatif, yang pastinya akan berdampak pada perbuatan negatif pula. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, yang kedua, lidah atau ucapan kita. Dalam Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu kita harus dapat menguasai lidah atau ucapan kita. Karena setiap orang percaya dituntut untuk bisa menguasai lidah atau ucapannya. Karena banyak sekali pelanggaran atau kesalahan yang dibuat oleh lidah atau ucapan kita. Bisa dikatakan bahwa salah satu pergumulan terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana mereka bisa mengekang lidah mereka, mengontrol lidah mereka, ucapan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa menguasai lidah bukanlah pekerjaan yang gampang. Yang ketiga, dalam Matius 6 ayat 22-23 ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, jika kita tidak bisa menguasai penglihatan kita akan mudah terperosok ke dalam berbagai hawa nafsu kedagingan kita. Contohnya banyak sekali kayak kasus pemerkosaan yang terjadi akibat dari seseorang yang gak mampu menguasai matanya, yang melihat awal mula itu pada hal-hal yang berbau pornografi. Dan ada juga begitu
ada orang yang matanya terlalu silau untuk melihat kekayaan meski dengan cara yang tidak halal. Contohnya kayak curang, korupsi, manipulasi dan sebagainya. Dan beberapa belakang ini juga ada kasus yang viral yang menipu seperti itu. Dan apa yang dikatakan Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 14, tapi ini saya ngambil ininya aja, segmennya. Tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, dari 3 hal tersebut, sejauh mana kita dapat menguasai diri? Perlu kita perhatikan bahwa penguasaan diri itu merupakan hal yang perlu dilatih terus-menerus dan membutuhkan proses. Tidak turun dari langit dalam sekejap seperti itu. Saya pun juga masih belajar tentang penguasaan diri. Karena secara saya juga sebenarnya masih muda, masih bergejolak diri saya. Jadi saya juga butuh penguasaan diri sendiri. Jadi itu sebabnya kita harus melatih roh kita supaya kita kuat sehingga kita dapat menaklukkan kedagingan kita dan bisa menguasai diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan Tuhan bahwa penguasaan diri ini Tuhan sangat penting Tuhan, bahwa kami harus menjaga ucapan kami, mata kami, perbuatan kami, dan hal-hal yang harus dikontrol dalam diri kami Tuhan. Bahwa kami jangan terperosok Tuhan oleh di luar pengendalian diri kami Tuhan. Jangan sampai kami di luar batas kontrol kami Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk bisa membatasi diri kami dalam hal-hal apa yang Engkau firmankan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan mau kita belajar dan bertumbuh dalam penguasaan diri. Sebab ketidakmampuan menguasai diri dapat merusak diri sendiri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.